Shalom. Selamat sore jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita bisa masih diberi kesempatan untuk ibadah pada sore hari ini. Majelis GKJ Bulula mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada warga tamu kebaktian dari gereja lain. Kiranya bisa merasakan berkat Tuhan dalam kebaktian sore hari ini. Berita gereja 1. Sosialisasi kantong persembahan. Sehubungan dengan dibutuhkan biaya yang besar untuk renovasi ibadah dan pastori, akan diedarkan kantong persembahan pembangunan atau renovasi rumah ibadah dan pastori. Bersama ini akan diedarkan kantong persembahan mulai tanggal 7 Juli 2024 dengan menggunakan kantong warna ungu. Kedua, Biston ucapan syukur mengenang 3 tahun berpulangnya Bapak JB Sutarto. Keluarga Ibu Eti Indrawati Sutarto akan mengadakan Biston ucapan syukur mengenang 3 tahun berpulangnya Bapak JB Sutarto BSc pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Tempat di rumah Jalan Surtikandi 10 nomor 1 Semarang. Mengharap kehadiran Bapak Ibu Blok 1 dan Blok 2. Keempat, Komisi Anak mengadakan acara salib atau sekolah Alkitab liburan untuk anak-anak sekolah minggu. Diadakan tanggal 7 Juli 2024 di Kampung Lawas, Meteseh, Boja. Kumpul di gereja pukul 7.30. Pendaftaran melalui Ibu Lisa atau Kak Irin. Pendaftaran maksimal tanggal 4 Juli 2024. Ibadah Minggu 30 Juli 2024 dilayani oleh Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI menggunakan liturgi baku dengan tema Imanmu Menyelamatkanmu. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Kita akan awali ibadah pada sore hari ini dengan memuji Kidung Jemaat 6 bait 1 dan 3. Hai masyurkanlah.
diteruskan dengan pengakuan pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Diambilkan dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama yang demikian firman. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 7 bait 1 dan 2. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Kidung Jemaat 7 bait 1 dan 2. Perintahnya demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang utama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada dua perintah inilah terkandung hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita serta memohon agar dapat melakukan semua kehendak-Nya. Marilah kita memujikan pujian penyesalan dari Kidung Jemaat 23 bait 1 sampai dengan 3. Ya Allah Bapa. Kidung Jemaat 23
bait 1 sampai dengan 3. Demikianlah berita terang dari Tuhan. Marilah kita menyanyikan lagu salam damai sambil berjabat tangan dengan jemaat lain yang terdekat.
Salam damai. Marilah kita bersama-sama akan memujikan nyanyian syukur dari Kidung Jemaat 281 bait 1 sampai dengan 3. Segala benua dan langit penuh. Kidung Jemaat 281 bait 1 sampai dengan 3.
Bapa surgawi, Bapa pencipta ini, pemilah dan bumi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang selalu menolong kami di dalam kuasa Sang Roh Kudus. Bapa, biar sahabat yang hingga bagian ini datang sebagai ratu mengucap terima kasih atas berkat yang boleh diberikan kepada kami. Terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari. Terima kasih telah kumpulkan kami di ibadah ini dalam keadaan selamat. Semuanya karena Engkau Bapa. Maka saudara kami akan mendengarkan firman Bapa, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami mendengarkan firman-Mu dengan baik, disimpan di dalam hati kami. Kami jadikan berita bagi langkah hidup kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Bapa, urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang keluar dari mulut mereka adalah benar-benar firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, berkaryalah terus kami menanti-nantikan. Suruh kami yang panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Amin. Bacaan yang pertama diambil dari 2 Samuel 1 ayat 1 dilanjutkan ayat 17 sampai dengan 27. 2 Samuel 1 ayat 1 dilanjutkan ayat 17 sampai dengan 27. Setelah Saul mati dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Siklag, Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermainanmu, hai Israel, mari terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunnah. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri. Perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak, tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah dalam hidup dan matinya, tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung rajawali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Mereka susah karena engkau, saudaraku Yonatan, engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata perang. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih, Mazmur tanggapan pada sore hari ini akan saya ambilkan dari Mazmur 130 ayat 1 sampai ke 8. Saya akan membaca ayat yang menjorok ke kiri atau keluar. Jemaat membaca ayat yang menjorok ke kanan atau ke dalam. Dari Lembaga Kitab Indonesia diberi judul Seruan dari Dalam Kesusahan.
Nyanyian Syarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Biarlah telingamu menaruh perhatian. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, tetapi padamu ada pengampunan. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Dia yang akan membebaskan Israel. Bapak Ibu, akan saya lanjutkan ke bacaan yang kedua. Bacaan yang kedua pada sore hari ini akan saya ambilkan dari 2 Korintus 5 ayat 7 sampai ke 15. 2 Korintus 8 ayat 7 sampai ke 15. Dari Lembaga Kitab Indonesia diberi judul Pelayanan Kasih. Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kamu. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesailah jugalah pelaksanaan itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadam dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, karena pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Ayat yang terakhir, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah sabda Tuhan. Dan inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kita Injil Markus pasal yang kelima ayat 21 sampai dengan ayat
yang ke-43. Markus 5 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-43. Seberapa di antara kita yang bawa kitab suci, mari kita buka kitab suci kita dan mari kita mendengarkan firman Tuhan yang diambilkan dari Markus 5 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-43. Yang demikian firman. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sementara Ia berada di tepi danau, datanglah salah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, sujudlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anak perempuanku hampir mati, datanglah kiranya dan meletakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesakan mengerumuni Dia. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita perdarahan. Ia telah banyak menderita di bawah perawatan banyak tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jubahnya. Sebab katanya, asal sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga sumber pendarahannya mengering dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada saat itu juga Yesus mengetahui bahwa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Lalu ia berbalik di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menyentuh jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesakan mengerumuni dan kau bertanya, siapa yang menyentuh aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat perempuan yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan sujud di depan Yesus dan dengan jujur memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Lalu katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah meninggal, untuk apa kau masih menyusahkanku?" Namun Yesus tidak menjawabkan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang itu menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sudah masuk ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Namun mereka menertawakan dia. Semua orang itu disuruhnya keluar, lalu dibawanya anak dan ibu itu serta mereka yang bersama dia masuk ke tempat anak itu. Lalu dipegalnya tangan anak itu, katanya, "Talita," yang berarti, "Hei anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangun dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Mereka semua sangat takjub dan dengan sangat ia memperingatkan mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari.
Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, tentu setiap kali, setiap hari kita ingin menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, diantaranya melalui doa-doa kita. Tentu banyak hal yang kita panjatkan dalam doa kita, diantara pujian kita kepada Tuhan, diantara pernyataan syukur kita kepada Tuhan, ada juga permohonan kita kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketekunan kita, keyakinan kita itu merupakan perwujudan dari bagaimana kita percaya, beriman kepada Tuhan. Keyakinan bahwa melalui doa-doa kita, seruan kita itu dengarkan oleh Tuhan, itu adalah bagian dari pernyataan kita. Itu tidak semua orang percaya berlaku demikian. Ada juga orang-orang percaya yang jarang-jarang berdoa, bahkan tidak pernah berdoa. Nah, karena itu maka pertanyakan pengakuannya tentang percaya pada Tuhan itu, apakah itu memang iman yang sungguh-sungguh atau sekedar pengakuan yang tidak dibuktikan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang permohonan kita kepada Tuhan, tentu ada banyak hal yang sudah Tuhan berikan kepada kita, tetapi barangkali ada di antara kita yang masih menanti-nantikan jawaban Tuhan atas kita. Bahkan ada orang-orang yang sudah mulai melupakan permohonannya kepada Tuhan. Ketika kemudian permohonannya itu diberikan kepada Tuhan, dia baru ingat bahwa ada permohonan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, saudara, tentu jawab Tuhan terhadap doa-doa kita itu bermacam-macam. Kadang kita merasa bahwa Tuhan masih mengharapkan kita untuk menunggu jawabannya, tetapi ternyata Tuhan telah memberikannya kepada kita. Kadang ada orang yang merasa bahwa doa-doanya yang sudah sekian lamanya itu tidak didengarkan oleh Tuhan. Tetapi saudara, waktu, apakah itu bilangan detik, jam, hari, bulan, tahun, itu tidak bisa dijadikan sebuah ukuran untuk kita memastikan apakah jawaban atas doa kita itu sudah diberikan kepada kita atau belum. Nah, hari ini kita melihat dua bilangan yang sama, 12 tahun. Tetapi 12 tahun ini memiliki tanggapan yang berbeda-beda. Bagi seorang perempuan yang sudah sakit pendarahan 12 tahun lamanya, maka ia menganggap bahwa waktu itu sudah sedemikian lamanya. Tetapi bagi seorang anak perempuan yang usia 12 tahun yang meninggal, waktu 12 tahun itu waktu yang terlalu singkat. 12 tahun, kenapa sudah meninggal? Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini menunjukkan kepada kita bahwa waktu itu suatu hal yang relatif di dalam tanggapannya.
sehingga tidak bisa dijadikan sebuah ukuran apakah Tuhan menjawab kita, menjawab permohonan kita, menjawab doa-doa kita atau tidak. Ya, karena kita itu memiliki tanggapan kita masing-masing terhadap waktu itu sendiri. Karena itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar dari dua peristiwa di mana Tuhan Yesus menyembuhkan dan bahkan membangkitkan kembali perempuan yang sakit dan kemudian meninggal, dan yang bisa 12 tahun, dan seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita sakit pendarahan itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tentu anak perempuan ini yang masih berusia sekitar 12 tahun itu sangat bergantung dengan orang tuanya. Tetapi puji Tuhan luar biasa bahwa orang tuanya itu dia memiliki iman yang oleh Tuhan Yesus disebutkan sebagai imanmu yang menyelamatkan. Ketika ia tahu bahwa anaknya sakit dan dia telah mendengar tentang Tuhan Yesus, dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia berusaha untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, menjemput Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya, ya, karena barangkali memang tidak memungkinkan untuk membawa anaknya itu ke hadapan Tuhan Yesus. Tetapi ia menaruh harapan dengan datang kepada Tuhan. Dia berusaha untuk datang. Dia tidak diam-diam saja di rumah. Dia tidak mengirimkan utusannya. Mungkin di bagian yang lain kita mendengar ada orang-orang yang mengirimkan utusannya untuk menjemput Tuhan Yesus, untuk menjemput seorang atau beberapa orang murid Tuhan Yesus. Tetapi itu dalam peristiwa yang dalam konteks kita ini, dia sendiri pergi kepada Tuhan Yesus, menjemput Tuhan Yesus untuk kesembuhan anaknya. Dan ketika Tuhan Yesus mau ke rumah orang ini, rumah ibadat ini, ada saja hambatan. Kadang-kadang kita tidak mempedulikan ini, bahwa ketika kita memiliki janji dengan seseorang, ketika kita mengharapkan sesuatu kepada seseorang, kita inginnya segera saja, tetapi tidak mempedulikan, tidak menghiraukan, tidak memikirkan kalau ada saja halangan yang menghalangi seseorang untuk memenuhi janjinya kepada orang ini. Nah, tetapi lihatlah apa yang terjadi dengan para ahli ibadat. Ketika ada halangan karena peristiwa perempuan yang telah 12 tahun mengalami sakit pendarahan, tentu coba Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus harus memperhatikan perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan ini. Ia menerima, dia tidak memaksa-maksa. Bahkan ketika ada utusan yang dari rumah untuk memberitahukan, anakku sudah mati, itu apalagi kamu menyusahkan guru. Kepada Tuhan, ada juga perempuan yang sangat percaya dengan cara yang berbeda, percaya kepada Tuhan Yesus. Di bagian-bagian yang lain kita melihat juga bagaimana ada seseorang yang begitu beriman, begitu percaya pada Tuhan Yesus, bahkan hanya dengan sisa-sisanya, mendapatkan sisa-sisanya saja, digambarkan sebagai yang mendapatkan sisa-sisanya saja itu, ia sudah merasa memperoleh berkatnya, dan iman yang seperti itu dihargai oleh Tuhan Yesus. Seperti juga perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, berimannya dengan menyentuh
jubah-jubahnya saja. Ia tersebut dan benar bahwa ada kuasa yang mengalir ke dalam tubuhnya dan ia disebutkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu setiap orang itu memiliki cara beriman yang berbeda-beda. Nah, tetapi tentu juga cara beriman kita itu bukan cara beriman yang sembarangan. Lihatlah apa yang dilakukan oleh kedua orang ini, oleh kepala rumah ibadah ini, oleh orang yang sakit pendarahan selama 12 tahun ini, yang menjemput Tuhan Yesus. Ia juga harus berada dan menerobos di tengah-tengah orang yang berdesak-desakan itu. Yang bahkan para murid pada waktu itu ketika ditanya oleh Tuhan Yesus siapa yang menyentuh jubahmu, mereka tidak tahu. Orang banyak, sedemikian banyaknya mengikuti kau dan kau bertanya siapa yang menyentuh jubahmu. Pertanyaan yang aneh ya. Ketika sang guru bertanya kepada murid malah menanggapi dengan cara demikian. Tetapi apa tanggapan dari orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, menjemput Tuhan Yesus, menerobos kerumunan banyak, berusaha dengan sungguh-sungguh. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, iman yang demikian itu menghasilkan kuasa yang luar biasa. Kita sembuh, anaknya sembuh, bahkan dibangkitkan dari kematian. Tapi kok ada orang yang menertawakan ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa jangan ribut, anak itu tidak kematian, yang tidur saja. Baru mereka berduka-duka, ribut dengan berbagai macam apa yang harus dipersiapkan. Dan ketika Tuhan Yesus berkata, ini tidur, mereka tertawa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang sikap yang seperti itu juga terjadi di dalam kehidupan kita. Kita menertawakan cara beriman orang. Kita menertawakan bagaimana orang menghayati kehidupan imannya dengan Tuhan. Kita memaksakan bagaimana kita harus beriman kepada Tuhan bagi orang-orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang itu tentu memiliki cara beriman masing-masing, tetapi tentu tidak dengan sembarangan. Ada usaha untuk mewujudkan iman itu. Dalam rangkaian bacaan kitab suci yang kita dengarkan pada hari ini, kita melihat bagaimana iman itu harus diwujudkan di dalam tindakan. Apa yang dilakukan oleh kepala rumah ibadah, oleh perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, oleh dikatakan disinggung oleh Rasul Paulus ketika mengingatkan jemaat di Korintus, itu mengingatkan kepada kita bahwa iman itu harus diwujudkan. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus agar memenuhi komitmen pelayanan mereka. Tugas panggilan mereka harus diwujudkan di dalam komitmen untuk memenuhi panggilan pelayanan. Dan ketika iman itu tidak diwujudkan, maka tindakan itu akan menghasilkan hukuman seperti yang dialami oleh Saul yang ditinggalkan oleh Tuhan. Dia mati, dan kematiannya itu mati dengan ditinggalkan oleh Tuhan. Memang pada akhirnya orang akan mati, orang yang sakit pendarahan 12 tahun itu akan mati, anak perempuan yang sudah dibangkitkan kembali itu akan mati, dan itu suatu hal yang lazim keharusan di dalam kehidupan kita. Sakit penyakit, kematian, segala macam persoalan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita beriman di dalam menanggapi segala persoalan yang di dalam kehidupan kita itu, itulah yang harus kita wujudkan di dalam setiap tindakan kita. Iman di satu sisi mencakup aspek pengetahuan kita dengan mengerti kitab suci, dengan mendengarkan kitab suci, mendengarkan khotbah-khotbah,
Tetapi di sisi yang lain, iman itu juga mencakup aspek perasaan. Bagaimana rasa kita? Suatu yang sama, 12 tahun. Tetapi mati di usia 12 tahun itu terlalu singkat. Tetapi sakit selama 12 tahun itu terlalu lama. Bagaimana kita mengelola perasaan kita sehingga di dalam situasi apapun kita tetap mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena dikelola perasaan kita. Ketika kita memiliki janji dengan orang-orang tertentu dan ketika ada hambatan-hambatan dan ternyata belum bisa terpenuhi, ya mari kita kelola. Jangan sampai kemudian kita menjadi marah. Nah, kalau kemudian kita menjadi marah, maka iman kita itu tidak terwujud di dalam aspek perasaan kita. Iman itu juga mencakup di dalam aspek tindakan nyata. Jadi tidak hanya diam-diam di rumah. Puji Tuhan, setiap kali kita dengan tekun menghadiri ibadah-ibadah. Puji Tuhan, setiap kali kita dengan tekun mengikuti PA. Itu salah satu wujud tindakan nyata kita untuk memperoleh pemahaman, untuk memperoleh pengertian, untuk membina iman kita. Tetapi tentu tidak hanya berhenti di situ, tetapi harus mewujud di dalam tindakan, sikap, seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus pada jemaat Korintus, bahwa mereka harus memenuhi komitmen pelayanan mereka sebagai perwujudan iman. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ada banyak pelayanan yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan bersama kita, sesuai dengan talenta, kemampuan, bakat, kebiasaan kita masing-masing. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari, mungkin kita memiliki cara beriman yang berbeda di setiap orang, tetapi kita yakin bahwa cara beriman kita itu adalah cara beriman yang benar, bukan cara beriman yang sembrono, bukan cara beriman yang sembarangan, tetapi cara beriman yang mencakup aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan nyata kita. Sekalipun kita ini berbeda-beda, tetapi lihatlah bahwa Tuhan Yesus menghargai apa yang dilakukan oleh orang banyak yang mengerumuni Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghargai apa yang dilakukan oleh pemimpin rumah ibadat yang bernama Yairus itu. Tuhan Yesus menghargai apa yang dilakukan oleh seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun, dan bahkan Tuhan Yesus menghargai orang yang menertawakan dia. Karena itu selalu yang ditertawakan, kuasanya itu tetap nyata di hadapan mereka. Mari kita menunjukkan saling menghargai itu di dalam kehidupan kita bersama. Mungkin pendapat kita berbeda-beda, tapi sekalipun pendapat kita berbeda-beda, mari kita uji melalui kitab suci kita. Mungkin perasaan kita berbeda-beda, tetapi mari kita saling membangun perasaan kita. Mungkin tindakan nyata yang bisa kita lakukan itu berbeda-beda, tetapi marilah itu menjadi satu bagian di dalam kehidupan bersama kita yang saling melengkapi. Kalau semuanya sama, maka ada banyak hal yang tidak akan bisa dilakukan karena semuanya sama, hanya itu saja. Tetapi yang ini tidak akan bisa dilakukan. Tetapi justru karena kita berbeda-beda, makanya semuanya itu bisa dilakukan karena semuanya itu saling melengkapi. Karena itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita membangun kehidupan persekutuan kita, kasih persaudaraan kita sebagai perwujudan dari pernyataan iman kita masing-masing. Dan yakinlah, sekalipun kita ini berbeda-beda, tetapi kita ini adalah keluarga Tuhan. Sekalipun kita ini berbeda-beda, tetapi iman kita itulah yang menyelamatkan kita. Iman kepada Tuhan Yesus yang mendorong dan menyelamatkan kita, sekalipun cara beriman kita berbeda-beda.
tetapi kesungguhan kita dalam beriman itu akan nampak di dalam komitmen kita mewujudkan iman itu di dalam tindakan sehari-hari. Kalau tidak, lihatlah apa yang terjadi kepada Saul. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sanding bagi kita. Jemaat ilmuwan bangkit berdiri dan meletakkan tangan di sebelah dada kiri. Mari kita bersama-sama dan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengucapkan mohon iman kita merupakan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang juga Tuhan kita, yang dikasih oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berbuka juga mengalami Kristus, disalibkan, mati dan dibuka, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana, menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kristus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebahagiaan daging, dan hidup yang kekal. Kami mohon jemaat duduk kembali. Mari kita kembali bersujud di hadapan Tuhan, menyatukan hati kita dalam doa. Bapa Surgawi, puji syukur dan banyak dan bagi Bapa atas kasih dan penyertaan hadirat kepada kami pada sore hari ini. Terima kasih firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa iman kamilah yang menyelamatkan kami. Biarlah Tuhan memberkati kami sehingga kami dapat mewujudkan iman kami itu dalam tindakan nyata sehari-hari. Biarlah kami boleh belajar sehingga memperoleh pengertian, pengetahuan yang benar tentang cara beriman kami. Biarlah kami boleh mengelola perasaan kami di dalam kami wujudkan iman kami, sehingga dengan demikian kami dimampukan untuk mewujudkan iman itu di dalam tindakan nyata sehari-hari. Dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu lakukannya Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami, memampukan kami untuk melakukan apa yang kehendaki itu dalam kehidupan kami. Bapak Surgawi, memberkati-Mu bagi jemaat-Mu di GKJ Bulor ini. Biarlah persekutuan dan kasih yang kami semakin nyata. Janganlah kerajaan yang bodoh, lebih yang semakin bernyala-nyala, sehingga kami dapat melakukan tugas dan fungsi kami dalam hidup bergereja, memelihara keselamatan dan memberitakan Injil keselamatan. Karena berkata kami sehingga dengan tekun mengikuti kegiatan-kegiatan jemaat, dengan demikian kehidupan iman kami senantiasa terpelihara dan boleh mendapatkan bekal di dalam memberitakan Injil keselamatan. Mohon berkat-Mu bagi seluruh anggota jemaat dari anak-anak sampai dengan orang tua, anggota jemaat dan para pelayan Tuhan, berkati sehingga melalui jemaat Tuhan di sini yang Tuhan dipermuliakan, Tuhan dibangun dan semakin banyak orang yang bisa berangkat. Bapak, berkatilah setiap rencana kami di dalam kehidupan kami bersama ini.
Secara khusus saya berdoa untuk pembangunan dan renovasi rumah ibadah kami yang sedang berlangsung. Masih banyak hal yang harus kami lakukan, masih banyak dana yang harus dikeluarkan. Berkatilah kami, mampukanlah kami untuk melakukannya. Berkatilah kami, mampukanlah kami untuk mencukupkannya. Bila kami semua dapat mendukung di dalam daya dan apa yang doa untuk terwujudnya renovasi rumah ibadah kami. Berkatilah majelis gereja, berkatilah panitia, berkatilah bapak-bapak tukang yang melakukannya, berkatilah setiap anggota jemaat. Melalui kami semua dapat mewujudkan pengharapan kami untuk terwujudnya rumah ibadah yang lebih luas. Bapak, kami berdoa untuk rencana-rencana jemaatmu untuk Misparawi Klasis Semarang Barat dalam berkati kami dalam kami berlatih dan mempersiapkan diri untuk Misparawi Klasis Semarang Barat. Kami berdoa untuk rencana kami retret jemaat berkati sehingga kami semua turut ambil bagian di dalam pelaksanaan retret jemaat. Kepada tanggungan pesan kami ini, kami mengingatkan saudara-saudara kami yang belum bisa beribadah kepada kami kan persoalan dan pergumulan masing-masing dapat berkati. Yang mudah-mudahan pulihkan. Yang berada dalam kedukaan, Bapak hidupkan. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga Ibu Baina yang diduga karena nampakmu Ibu Baina hari ini panggil kembali pangkuan. Terima kasih segala kegiatan boleh berjalan di Boyolali dan baik. Biarlah Tuhan berikan hiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Biarlah boleh menjadi penghibur-penghiburmu bagi keluarga Ibu Baina. Saya berdoa untuk hamba-hambamu di dalam masa tuanya, Ibu Pratiwi Nakswati, Ibu Digora Sudewi, Ibu Supini, Ibu Bambang Sumitro, Ibu Surona Purwanto, Ibu Kusyara Sumama, Ibu Sumeri, Ibu Sundoyo, Ibu Eti Endrowati, Ibu Sumari Jaswati, Ibu Atia Sudito, Ibu Sri Panati, Bapak Lukas Sudiono, Ibu Sri Enda, Bapak Suma, Ibu Suwapia, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat membutuhkan satu persatu. Bapak berkati dalam masa tuanya, Bapak jauhkan dari segala yang baik berkenan Bapak, berikan kekuatan, kesehatan, kecukupan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pulihkan kehidupan berbangsa dan bernegara kami, dan berkata kami dan mewujudkan kemuliaan kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kita mengambilkan kami beribadah ini, kami teringat akan saudara-saudara kami yang menderita dan bencana alam, konflik, kecelakaan, sakit penyakit, kelaparan, kemiskinan, peperangan, penderitaan apa saja yang terjadi di negeri ini maupun dalam mana negara berkati. Jika boleh merasakan berkat-berkat Bapa, seperti kami merasakan berkat Bapa. Jangan kami supaya dapat menjadi saluran berkat-Mu bagi sama. Terima kasih Bapak atas berkat-Mu. Sepanjang ibadah pada saat ini kami serahkan dalam kuasa Bapa. Seluruh kami kami bacakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus selamat kami. Kekasih jiwa kami. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan bersama mengaturkan persembahan untuk Tuhan. Nats persembahan diambilkan dari Mazmur 96 ayat yang ke-7 sampai dengan 9. Demikian, kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Persembahan akan diiringi pujian dari Kidung Jemaat 289, bait yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Kita akan memujikan terlebih dahulu bait yang pertama dan kedua,
Kantong persembahan diedarkan diiringi musik saja. Bait ketiga nanti dipujikan sambil bangkit berdiri. Kidung Jemaat 289, Tuhan Pencipta Semesta. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Allah Bapa yang ada di surga, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Sehingga saat ini kami dapat kembali beribadah dalam sukacita. Terima kasih buat firman yang sudah kami terima pada saat ibadah ini yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI. Kiranya firman yang kami terima dapat menjadi berkat rohani untuk kami senantiasa mampu hidup seturut firman-Mu, dan kami dapat mengerti akan kerinduan-Mu dan kehendak-Mu dalam hidup kami.
Mohon berkat-Mu untuk Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI. Tuhan memberikan berkat berlimpah-limpah dalam kehidupan beliau dan di dalam setiap pelayanannya, agar senantiasa melayani-Mu dengan kesungguhan hati untuk membesarkan nama-Mu dan memuliakan Engkau saja. Dan pada kesempatan indah ini, kami telah bersama-sama mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkati dan sucikan persembahan ini, agar senantiasa menjadi kemuliaan dan pelayanan terbaik bagi nama Tuhan dimanapun juga. Kami juga berdoa untuk jemaat yang telah memberikan persembahan ini. Engkau berikan berkat-berkat terbaik dan selalu mempersembahkan dengan ketulusan dan kesungguhan seturut kehendak-Mu. Mohon berkat juga untuk majelis jemaat yang mengelola persembahan ini, kiranya dimampukan melayani dan bertanggung jawab sesuai firman-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami hendak meninggalkan gereja ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menuntun dan menyertai perjalanan pulang kami, sehingga kami dapat sampai rumah dengan selamat. Bapa, berkati rumah ibadah yang hendak kami tinggalkan. Engkau menjaga dan menjauhkan dari segala mara bahaya dan segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Seluruh doa ini kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Kami juga hendak berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon duduk kembali. Mari kita akan pujian bagi nama Tuhan dengan menyanyikan Hidup Jemaat nomor 344 dan pertama dan ketiga. dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera.